Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersyukur karena kembali kita diperjumpakan dalam kebaktian rumah tangga pada hari Rabu ini 30 September 2020. Kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita, Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, sampai dengan ayatnya yang ke-13. Namun sebelum bersama-sama kita mendengar dan menerima firman Tuhan, saya mengajak jemaat sekalian kita bersatu hati di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang maha kudus, tapi juga Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami pada hari-hari yang sudah, bahkan di sepanjang hari ini. Ada berbagai-bagai berkat karunia yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan kepadamu oleh karena belas pengasihan dan rahmat yang begitu besar yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami masing-masing. Bahkan ya Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini, kembali kami diberikan kesempatan selaku Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Yeruel Cibubur, dipersekutukan dalam kebaktian rumah tangga. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, biarlah melalui persekutuan kami ini, kami semakin ditumbuhkan, kami semakin diberikan kekuatan, bahkan juga ya Tuhan kami semakin dibentuk untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar, kami akan menerima pemberitaan firman-Mu. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, bahkan seluruh diri kami, supaya kami dapat menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Bahkan biarlah ya Tuhan firman itu dapat berakar, dapat bertumbuh, dapat berkembang dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demikian juga berkati hamba-Mu supaya kami dimampukan tidak saja mendengar firman, tetapi melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita, Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya bacakan demikian, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang kita sudah baca dan dengar bersama-sama. Yang berbahagia tentu adalah kita sekalian yang menerima firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam hidup bersama kita sebagai makhluk sosial, ada perjumpaan, ada interaksi, ada komunikasi dalam kehidupan yang kita lakoni secara wajar, bahkan sehari-hari kita selalu ada dalam relasi dan komunikasi, dalam pergaulan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Entah itu orang-orang di sekitar kita dalam satu unit terkecil yang disebut dengan keluarga, ada suami terhadap istri dan istri terhadap suami, anak-anak, bahkan juga orang tua dan keluarga besar. Bahkan dalam konteks yang lebih besar, kita juga selalu berinteraksi. Kalau misalnya kita sedang bekerja, maka kita akan berelasi dengan partner kerja kita akan berelasi dengan atasan kita, berelasi dengan bawahan kita, berelasi dengan teman-teman sejawat. Di dalam masyarakat kita berelasi dengan tetangga, berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan di gereja pun demikian. Selalu ada interaksi, selalu ada relasi, dan itu yang menunjukkan bahwa memang kita sebagai makhluk yang tidak sendirian, kita hidup bersama dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup bersama dengan orang lain dalam interaksinya, dalam komunikasinya, maka dibutuhkan yang namanya keterbukaan. Dibutuhkan sikap untuk mau menerima pendapat orang lain, sikap untuk mau menerima pikiran orang lain. Tanpa itu, maka sesuatu akan berjalan tidak lancar, tidak mulus. Tanpa sikap keterbukaan, tanpa sikap mau menerima kritik, tanpa apa yang disebut dengan sikap rendah hati itu, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam kita bergaul, dalam kita hidup bersama dengan sesama kita, dengan orang lain. Karena memang
dunia tempat kita tinggal itu tidak hanya milik kita. Dunia tempat tinggal kita adalah tempat tinggal bersama-sama dengan orang lain. Oleh karena itu, saudara, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada sore hari atau pada malam hari ini menjadi sangat penting untuk kita renungkan bersama, untuk kita refleksikan bersama-sama. Betapa pentingnya, saudara, kita terus-menerus mengkonstruksi sikap kerendahan hati kita. Sikap kerendahan hati kita artinya adalah bahwa kita mau terbuka dan mau menerima kritik, kita mau terbuka, mau menerima pendapat orang lain, kita mau terbuka terhadap apa kemudian panggilan untuk hidup bersama. Saudara, ada banyak contoh saya kira yang bisa menjadi perenungan kita ketika negara pemimpinnya itu adalah pemimpin yang congkak, pemimpin yang sombong, maka negara itu akan cepat hancur. Demikian juga sebuah perkumpulan, sebuah partai, sebuah organisasi, keluarga bahkan gereja, ketika di dalamnya orang-orangnya tidak punya sikap untuk rendah hati, yang menonjol hanya ketinggian hati, yang menonjol hanya kesombongan, maka yang terjadi adalah konflik dan pertengkaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Rasul Paulus berkirim surat kepada jemaat di Filipi. Ketika Rasul Paulus sedang berada di penjara ketika itu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang kita sedang baca, yang kita sedang renungkan pada malam hari ini adalah saat di mana Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma. Tetapi kita bisa melihat, saudara, bahwa keberadaan di dalam penjara, keberadaan di balik terlari besi itu, saudara, tidak menyurutkan motivasi Rasul Paulus untuk senantiasa mendorong dan memotivasi jemaat di Filipi, jemaat yang pernah dilayaninya, supaya mereka tidak patah semangat. Saudara, Rasul Paulus mendengar ketika ia sedang berada di Roma bahwa jemaat di Filipi sedang mengalami penderitaan. Penderitaan yang disebabkan karena ada banyak pihak-pihak lain, ada banyak orang-orang lain yang tidak menyukai mereka, yang tidak menyukai jemaat di Filipi. Sehingga sikap yang mereka terima dari orang-orang yang hidup di sekitarnya, sikap mereka yang membenci jemaat di Filipi, itu membuat mereka mengalami kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan mereka. Mereka juga diperhadapkan dengan para pengajar sesat. Para pengajar sesat yang menyesatkan pandangan-pandangan jemaat, yang menyesatkan pikiran-pikiran jemaat, yang menyesatkan bahkan kepercayaan jemaat Tuhan di Filipi ketika itu, sehingga menimbulkan perpecahan dan konflik. Nah, dalam situasi seperti inilah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berseru kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus menasehati jemaat di Filipi sebagaimana yang diungkapkan di ayatnya yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Inilah seruan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam kondisi penderitaan mereka, dalam kondisi kesulitan mereka, oleh karena mereka sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang membenci mereka. Mereka diperhadapkan dengan pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu yang menyesatkan mereka, sehingga menimbulkan konflik di tengah-tengah jemaat. Rasul Paulus memberikan pesan, memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
Paulus meminta supaya jemaat di Filipi menyempurnakan sukacitanya dengan ini. Apa itu? Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Jadi Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Filipi supaya mereka hidup harapan Paulus untuk senantiasa sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri dan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, inilah yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, saudara. Dan bahkan Rasul Paulus melanjutkan di ayatnya yang berikutnya, ayatnya yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan, hidupmu bersama, dalam hidupmu bersama. Dalam hidupmu bersama dengan anggota keluarga, dalam hidupmu bersama di tengah-tengah masyarakat, dalam hidupmu bersama dalam konteks komunitas apapun, saudara. Di sini firman Tuhan menasehatkan kepada kita, tidak saja kepada jemaat di Filipi, tapi juga kepada kita sekalian, supaya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan apa yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita belajar, kita dipanggil untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang tidak mempertahankan kemuliaannya, tetapi ia yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, dan untuk pembebasan kita dari segala dosa-dosa kita. Itulah saudara kerendahan hati. Kerendahan hati yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Oleh karena itu Paulus minta kepada jemaat di Filipi, minta kepada kita sekalian sebagai jemaat Tuhan, supaya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Latin dari rendah hati adalah humilis. Saya mengulangi, kata Latin dari kata rendah hati adalah kata humilis, yang berakar dari kata humus. Humus adalah lapisan tanah hitam yang amat subur.
Tanah memiliki beberapa lapisan dan humus adalah lapisan tanah yang berwarna hitam dan ia memiliki kondisi yang sangat subur. Sehingga saudara, setiap benih yang jatuh di humus, setiap benih yang jatuh di lapisan tanah yang berwarna hitam yang sangat subur itu akan segera tumbuh, akan segera berakar, akan segera berkembang, bahkan menghasilkan buah-buah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang diajarkan kepada kita pada saat ini, saudara, marilah kita belajar untuk terus-menerus membangun kehidupan kita dengan rendah hati. Karena rendah hati adalah merupakan humus. Rendah hati adalah merupakan sebuah tempat atau dasar utama yang akan menumbuhkan keutamaan-keutamaan yang lain, saudara. Rendah hati adalah tempat untuk bertumbuh nilai-nilai keutamaan dalam kehidupan kita. Nilai menolong akan tumbuh dari rendah hati. Nilai menopang akan tumbuh dari rendah hati. Nilai peduli akan tumbuh dari rendah hati. Nilai kejujuran akan tumbuh dari rendah hati. Nilai keterbukaan akan tumbuh dari rendah hati. Nilai teguh akan tumbuh dari rendah hati. Nilai tekun akan tumbuh dari rendah hati. Nilai integritas pun akan tumbuh dari kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini mengajak dan mendidik serta mengajar kita untuk memilih jalan rendah hati dalam hidup ini. Bukan jalan tinggi hati, tetapi kita diajar, kita diajak, kita diminta, kita didorong untuk memilih jalan rendah hati dalam menempuh kehidupan ini. Baik kita selaku pribadi, demikian juga kita selaku keluarga, kita selaku masyarakat, demikian juga kita selaku bagian dari warga negara di negeri tercinta Indonesia ini. Maka umat Tuhan, gereja Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita terima, lewat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, maka jalan yang mesti kita tempuh adalah jalan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu jalan rendah hati. Karena jalan itu akan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan-kebaikan, nilai-nilai keutamaan dalam kehidupan kita. Mari kita didik terus diri kita supaya kita menempuh jalan rendah hati. Kita didik anak-anak kita didik keluarga kita didik jemaat kita didik bersama-sama seluruh masyarakat kita untuk menempuh jalan rendah hati. Karena jalan rendah hati adalah jalan perdamaian, jalan keselamatan untuk kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita sekarang diberikan kesempatan untuk kita
menyatakan persembahan kita dalam kebaktian rumah tangga malam hari ini, dan dasar firman Tuhan yang akan kita dengar dalam kita memberikan syukur kita kepada Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 demikian, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang membawa pengucapan syukur kami atas berkat-berkat yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Betapa ya Tuhan kami percaya bahwa setiap karunia kebaikan berkat yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan kami mempersembahkan sebahagian kecil dari apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau menguduskannya persembahan kami ini, agar melaluinya ya Tuhan dapat menopang pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja dan juga di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami GKP Yeruel Cibubur. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan bagi kami. Firman Tuhan yang mengajar kami untuk hidup dalam kerendahan hati, menaruh pikiran dan perasaan sebagaimana yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang dalam kemuliaannya tidak menganggap kemuliaannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi Tuhan Yesus yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk membebaskan, menyelamatkan kami umat Tuhan yang berdosa ini. Ya Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu pada malam hari ini Engkau mengajak dan mengajar kami ya Allah untuk memilih jalan rendah hati dalam hidup ini. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menopang kami, supaya kami diberikan kekuatan hanya oleh Roh Kudus membimbing kami, supaya kami dapat terus mempraktekkan kehidupan rendah hati itu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami.
Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk seluruh penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan GKP Cibubur. Berkati ya Tuhan seluruh penata layanan yang kami lakukan, baik melalui majelis jemaat, melalui PPJ, melalui komisi-komisi, panitia-panitia. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati bahkan seluruh jemaat Tuhan, supaya kami dapat terus mempraktekkan kehidupan sebagai murid Tuhan dan menjadi saksi Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, kami ingin membawa dalam syafaat kami bagi jemaat Tuhan yang saat ini tengah dalam keadaan sakit ataupun pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, bagi yang sakit, biarlah ya Tuhan Engkau yang melawat, Tuhan yang berkenan untuk menjamah, bahkan memberkati mereka dengan kesembuhan yang dari Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan bagi yang dalam pergumulan, Tuhan berkati supaya Tuhan yang memberikan jalan keluar dari segala pergumulan yang ada. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan kami juga berdoa, kami ingin menyerahkan para pemimpin bangsa kami dari tingkat yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Ya Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan hikmat, Tuhan mencurahkan bagi para pemimpin kami kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, supaya dapat memimpin masyarakat bangsa dengan baik. Bahkan juga ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong para pemimpin kami bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, untuk kami bergandengan tangan bersama-sama ya Tuhan, menyatukan segala potensi yang ada serta berharap kepada Tuhan, supaya masyarakat Indonesia bahkan juga segenap masyarakat dunia boleh segera keluar terbebaskan dari pandemi COVID-19. Tuhan, sungguh inilah yang menjadi doa dan harapan kami kepadamu. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Jika seusai dari kebaktian rumah tangga ini masih ada aktivitas yang harus kami lakukan, Tuhan kiranya sertai kami. Dan jika sebentar kami akan beristirahat, biarlah ya Tuhan tangan kasih kuasa-Mu jugalah yang melindungi kami dalam istirahat kami. Dan kiranya pada hari esok kami kembali dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Tuhan terima kasih, inilah ya Allah seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
yang selama pandemi dari bulan Maret hingga saat ini kami selalu menerima bantuan setiap bulannya. Terima kasih kepada jemaat GKPI Ruel atas bantuannya. Semoga bantuan ini terus berlanjut dan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk harapannya. Kami mengharapkan untuk kedepannya masih bisa dibantu lagi. Semoga berkat-berkat Tuhan yang mempunyai berkat lebih bisa menyalurkan di GKP ini lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk bantuan yang diberikan. Besar harapan saya ke depan, sembako ini dapat terus berlanjut. Tuhan Yesus berkati. Biarlah berkat yang diberikan ini bisa jadi berkat bagi kami, dan kami juga bukan juga sebagai penerima, ke depannya kami juga bisa sebagai penyumbang untuk diakoni. Sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan bersama di dalam Rohul Kudus memberkati, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.